Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel kita, yaitu channel Mikir Gaming. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bermain game lagi. Dan game yang akan kita mainkan adalah ini dia. Game Canyon Bomber. Berarti mengebom di bukit Canyon gitu ya. Jadi merupakan game yang hitam putih ya teman-teman ya di game arcade-nya yang di developer oleh Atari. Jadi tahun 77 dia mengeluarkan game Bomber ini gitu. Game ini diprogram untuk arcade-nya di tahun 77 dan untuk konsol Atari-nya di tahun 79. Kalau kita lihat untuk game di konsol Atari-nya udah berwarna ya teman-teman ya seperti ini. Tapi kalau di arcade-nya dia hitam putih seperti di penjelasan channel ini ya teman-teman ya. Gitu terus iya. Jadi player dan musuh dia terbang bersama ya teman-teman ya. Dengan tujuan untuk menghancurkan canyonnya gitu. Jadi semakin banyak batuan yang kita hancurkan itu semakin memberikan kita poin gitu. Tapi jangan sampai kita tidak mengenai batu, soalnya kita hanya dikasih 3 kesempatan. Jadi jangan sampai 3 kesempatan itu tidak mengenai batu semua. Jika hal itu terjadi, maka game akan berakhir. Gitu. Oke? Jadi untuk desainernya namanya Howard Delman ya. Delman banget nggak tuh? Oke. Terus kalau untuk portingan di konsol Atari-nya yang udah berwarna ini, dia di develop oleh seorang pegawai namanya David Crane. Jadi dia pegawai Atari ya. Dan di keterangannya game ini genrenya action. Boleh. Gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya, singkatnya, sederhananya. Dan gak perlu lama-lama lagi kita akan memainkan game yang versi arcade-nya teman-teman yang terbit tahun 77. Oke. Dan yang kita play menggunakan konsol Mame seperti biasa ya. Kalau misalkan arcade kita akan menggunakan Mame sebagai fiturnya gitu ya teman-teman. Oke. Kita ngopi dulu supaya kalian nunggu. Nah, ini Canyon Bomber dibuat oleh Atari pada tahun 1977. Sistem berjalan dengan baik, secara keseluruhan bekerja, grafik oke, sound oke, kita enter. Kita lihat teknologinya apa. Nah, kali ini CPU-nya, prosesornya menggunakan MOS teknologi ya teman-teman ya. Jika game sebelumnya yang Midway itu biasanya mereka menggunakan Intel 8080. Tapi kalau Atari ini biasanya menggunakan MOS teknologi gitu. Tapi gak jarang juga game Atari ada yang menggunakan Intel. Gitu. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kita disuruh masukkan koin. Selayaknya game-game dalam arcade ya teman-teman ya. Kita menggunakan koin. Kita masukkan koinnya, langsung kita play. Nah, kita ngitung teman-teman ya. Twing, twing. Nah, itu ya. Poin kita 20, poin yang putih 33, jadi kita kalah. Tapi kita harus pastiin bahwasan jadi kita akan menang. Mungkin 41 teman-teman. Tahun 77 ya, ingat ya teman-teman ya. Ini bukan tahun sekarang. Yang mana kalau dipakai tahun sekarang ini membosankan sekali. Oke, 105 kita menang teman-teman. Oke. Gokil. Dan iya, ini balon udara ya teman-teman ya, bukan pesawat. Balon. Air balon. Oke, kita masih misil kita masih 3. Tanpa perbedaan, tanpa alik-alik. Oh, oh, jadi pesawat kita teman-teman. Oke. Pendek dia sekarang teman-teman. Ya kan? Tuh. Dia jarak pendek terbangnya. Tapi nggak tahu deh teman-teman, apakah balon udara tuh boleh ini terbang terendah atau harus terbang tinggi? Kayaknya kalau balon udara harus terbang tinggi ya. Tapi nggak juga sih. Oke. Jadi musuh kita sudah habis ya misilnya teman-teman. Skor kita 287. Apakah kita bisa menembus maksimal? Tidak ada yang tahu.
Dan untuk kali ini info pesawat kita kurang paham ya teman-teman ya. Jadi nggak banyak informasi pesawat yang bisa kita jelaskan. Mungkin ke depan kita akan mempelajari terkait pesawat biar banyak informasi yang kita share. Tapi yang pasti pesawat ini kayak pesawat Vortex deh. Kayak pesawat capung gitu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat secara sederhana. Oke. Misi kita tinggal dua. Oke. Oke. Apa kita bisa mendapatkan poin maksimal? Tidak ada yang tahu. Tapi berani kita coba. Oke. Oke. Ah! Nggak kena, oke. Oke, boleh. Oke, skor kita 352 teman-teman. Kita dapat high score dan kita mengalahkan musuh kita yang white. Kita nggak tahu deh, tapi kalau kita lihat ya teman-teman ya, kalau prosesor yang menggunakan Intel 8080 itu dia musuhnya itu jauh lebih kompetitif gitu jika dibandingkan dengan menggunakan mouse teknologi. Dan secara kekuatan juga lebih bagus yang Intel 8080 teman-teman. Ini nggak tahu deh. Kalau menggunakan mouse teknologi ini bawaannya menang terus gitu. Beda hal kalau mau menggunakan teknologi yang Intel 8080 gitu. Coba nggak tahu ya apakah asumsi kita benar atau enggak. Tapi anggaplah itu menjadi asumsi dasar sebelum kita membuktikan kebenarannya. Karena kita di sini sama-sama belajar teman-teman. Oke. Gagal, oke. Kita udah pakai yang kecil teman-teman. Oke. Jadi rocks-nya ada ini teman-teman, ada angkanya ya. Oh, nggak tahu kenapa orang-orang desainernya keren-keren. Sampai mau memikirkan game yang segini ya. Yang pasti kalau kita lihat secara materials, ini cukup baru ya teman-teman ya dari Atari. Dan di zamannya juga termasuk baru nih teman-teman. Karena materialsnya ya benar-benar fresh gitu. Nggak ada pengulangan. Termasuk tebingnya dan juga angka-angkanya ini. Oke. Skor kita sekarang 249. Masih belum bisa memecahkan skor kita yang pertama ya teman-teman. Kita akan coba lebih serius lagi. Oke. Oke, ngadat. Bisa-bisanya ngadat. Ada. Oke. Twing, twing, twing. Dan ya itu suaranya baru juga itu teman-teman material. Ini kayak suara petasan sih sebenarnya. Ini kalau kita lihat tuh sebenarnya balon udaranya itu kayak ini loh teman-teman, kayak Fat Man and Little Boy. Bom yang diledakkan ke Hiroshima Nagasaki. Mirip tuh. Seakan-akan tuh bom itu melemparkan bom lagi gitu kan. Kalau secara grafis. Oke. Kita harus sabar-sabar teman-teman, kita harus memecahkan high score kita. Ini percobaan kita yang ketiga ya teman-teman. Oke. Oke. Kita kalah nih teman-teman. Tapi kita harus berusaha biar bisa menang. Wih. Oke, boleh. Bisa dicoba, bisa diatur. Itu main teman-teman ya. Musuhnya bagus. Secara tak sengaja. Oke. Good, lumayan. Ini arahnya berarti ke kiri ya. Oke, sekarang arah ke kanan. Dan kita itu nggak serta-merta bisa melemparkan bom secara terus-menerus teman-teman. Karena saya untung aja. Boleh banget lah. Dapat tuh. Yuk, kena. Dapat kan. Gokil sekali. Twing. Iya. Untuk teman-teman sekedar informasi aja, untuk awal-awal kita nggak akan membahas terkait politik ataupun pengetahuan, kita akan membahas terkait gameplaynya. Tapi kalau dari episode kedua dari suatu game, karena kemungkinan kita hanya menjajal sedikit, kemungkinan kita akan bahas hal yang menarik teman-teman. Sesuai dengan tema kita yaitu mikir gaming.
Tapi kalau untuk awal-awal kita fokus ke gameplay dan bagaimana mekaniknya bekerja. Oke, kita nggak bisa high score, tapi kita dapat skor yang lumayan tinggi 316 dan kita menang terus. Jadi untuk di video ini kita bisa berasumsi bahwasannya MOS teknologi itu jauh lebih rendah kualitas AI-nya dibandingkan Intel 8080 gitu. Mungkin gitu aja teman-teman untuk gameplay kita pada game kali ini, dan terima kasih. Dadah. Oke.